Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau buat konten tentang metode simple dalam melakukan perawatan air kolam. Nah, metodenya seperti apa? Tonton video ini sampai akhir dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Nah, metode yang pertama yaitu ketika air kolam kita kualitasnya sudah sangat buruk, entah itu penyebabnya karena kepadatan tebar terlalu tinggi atau banyaknya amoniak di dasar kolam. Nah, kalau sangat buruk, kita harus kuras kolam yang cukup banyak, yaitu disisakan 10 cm. Nanti sambil dilakukan pengisian air kolam dan dibuka pipa pembuangannya agar kotoran yang ada di dasar kolam atau sisa-sisa pakan yang mengakibatkan air kolam rusak itu terbuang. Jadi nanti hasilnya agak bening namun tidak stres karena masih sisa air lama. Nah, metode yang kedua yaitu karena ini kualitasnya juga masih bagus, ikan tidak ada yang mengambang, jadi kita cukup buang sedikit saja. Nah, kebanyakan pemula atau yang baru mulai, dia membuang air kolam biasanya 3 hari sekali, 2 hari sekali, padahal ikan itu setiap hari buang kotoran. Nah, itu yang membuat air kolam rusak, air kolam bau, sehingga nafsu makan ikan lele menurun, bahkan ikan lele terkena penyakit. Jadi seperti ini. Metode yang kedua, dibuang sedikit saja ya teman-teman. Nah, ini cara saya buang air bawah pagi dan sore hari agar ikan lele saya ini sehat, nafsu makannya tinggi dan terhindar dari beberapa penyakit. Nah, kalau kolamnya ini banyak lumut, ada beberapa opsi. Ada yang dikasih ikan sapu-sapu ya, atau ikan Indosiar. Kemarin dapat ilmu dari Mas Dana Lumajang, bisa dikasih ikan sapu-sapu. Kalau saya ini biasanya saya gosok ya teman-teman, setelah selesai sortir dan setelah panen atau mau persiapan tebar bibit lele lagi. Nah, karena ini belum sortir sama sekali, jadi belum tak bersihkan. Padahal lumutnya juga sudah menebal. Bisa jadi ya teman-teman, kalau kualitasnya air buruk, kurang memperhatikan kualitas air kolam dan menjaga kebersihan kolam, bisa jadi itu penyebab penyakit ya dari sini. Nah, cukup segini saja. Kita tutup pipa pembuangannya kembali. Nah, ini metode yang kedua. Nah, setelah dikuras, dikurangi kurang lebih ini 10 sentian, lalu diisi kembali. Nanti baru diberikan pakan ya teman-teman, kalau matahari sudah menyinari kolam seperti ini. Jangan sampai kalau bisa setelah diberi makan baru dikuras. Jadi ini harus dikuras dulu baru diberi makan. Kita juga rawat yang kolam ini ya teman-teman. Ini kolam 2x2 ini, isi 2000 ekor. Ini pipa pembuangannya luar dalam. Jadi nanti ini bisa buang air atas dan buang air bawah. Nah, kalau kualitas air menurun bisa ditandai dengan adanya busa, ikan lele menggantung. Nah, dalam arti menggantung itu bukan karena kekenyangan, karena ini belum diberi makan. Seperti itu ya teman-teman. Dan timbul bau. Nah, itu sudah menjadi lampu indikator bahwa air kolam
minta diganti. Kalau masih bagus cukup dibuang sedikit. Selanjutnya yang ini juga wajib dibuang amonia pagi sore. Nanti saya juga akan buat konten tentang rutinitas pembudidaya ya teman-teman. Jadi sebelum budidaya kita harus tahu dulu rutinitasnya itu seperti apa, setiap harinya aktivitasnya seperti apa di kolam. Dibuang sedikit. Kontennya simpel ya teman-teman, tapi semoga ada manfaatnya. Ini kolam yang paling besar, ukuran 3x4. Inilah beberapa metode simple perawatan air kolam. Jadi menurut saya ada 2 metode, yaitu kuras yang banyak dan cukup perawatan saja, seperti itu. Kurang lebihnya nanti bisa ditulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.